Untuk mengetahui lebih lanjut soal musibah Rumah Sakit Apung milik Dr. Lee Darmawan. Saat ini sudah tersambung dengan kami melalui sambungan Zoom, Dr. Lee Darmawan. Ya, selamat sore Dr. Lee. Selamat sore Pak Fernando. Ya, Dr. Lee, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi pada Rumah Sakit Apung Anda. Dan dokter, ini bisa diceritakan bagaimana kronologi yang terjadi pada kapal Rumah Sakit Apung hingga tenggelam, dokter, bagaimana? Tadi saya sudah ketemu dengan para awak kapal yang puji Tuhan keenamnya semua selamat. Jadi kejadian itu, peristiwa ini terjadi sekitar jam 2 waktu Indonesia Timur. Ya. Dalam perjalanan menuju ke Pulau Sumbawa. Sekitar jam 2 siang, mereka semua berada di ruang kemudi. Keenam awak ini sedang berada di ruang kemudi ketika mendadak keluar asap dari ruang bawah, dan ketika mereka menuju ke ruang bawah ke tempat kamar mesin, itu semua sudah dipenuhi dengan asap yang tebal. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, dan secara medis juga bahaya kalau mereka tetap berada di sana untuk mencoba mencari tahu apa itu, karena mereka akan keracunan gas CO dan itu bisa menyebabkan maut. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba menyemprotkan pemadam api, tapi tak bisa dikuasai. Mereka segera melarikan diri ke atas, lalu mereka menceburkan diri ke laut. Ada yang bisa membawa ban untuk ngapung, itu apa namanya? Pelampung, ya. Ada yang tidak bisa, ya. Dan dalam tempo yang singkat kapal karam. Untunglah mereka berenam ini bisa saling berpegangan tangan, berusaha tetap mengapung, tetap mengambang. Dan menurut cerita para kru kapal ini, mereka berada di tengah lautan itu lebih kurang 2 jam sebelum ada sebuah kapal Roro yang dalam perjalanan menuju Surabaya menemukan mereka lalu mengangkat mereka ke atas kapal. Ini memang sesuatu yang menyakitkan dan saya merasa sangat sedih atas kehilangan kapal ini. Namun di lain pihak saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melindungi keenam awak kapal sehingga semuanya berada dalam keadaan selamat dan sehat. Tadi kami siang tadi sudah ketemu di Jakarta. Ya, kita bersyukur tentunya dokter ya, karena sekalipun kapal karam namun keenam kru ini masih bisa selamat. Yang paling penting manusianya selamat. Sesuatu yang harus kita syukuri seperti itu. Namun selanjutnya, ini bagaimana dengan pelayanan di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia? Mengingat kapal ini sudah tenggelam seperti itu. Bagaimana selanjutnya, dokter? Pak Rolando, kapal ada karena kita punya misi membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kita di daerah-daerah yang terpencil. Bukan karena kita punya kapal, lalu kita melayani di daerah terpencil. Jadi kalau kita tetap setia pada visi kita memberi pelayanan, kalau kapal satu tenggelam, kita cari penggantinya. Visi tetap sama, semangat tetap sama, tekad tetap bulat, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Dua-dua kata ini, menyerah dan putus asa, sudah kami kuburkan. Iya, baik. Ya. Sejauh ini ada berapa kapal yang dimiliki, Prof? Tetap bulat. Bagaimana? Sejauh ini ada berapa kapal yang dimiliki, Prof? Dokter? Saya bukan Prof. Saya dokter biasa. Ya. Jadi sudah ada berapa kapal yang dimiliki, dokter? Kami punya 2 kapal. Dengan tenggelamnya kapal yang satu ini, sekarang tinggal 1 saja lagi yang sedang memberikan pelayanan di Kabupaten Lingga, di Riau Kepulauan. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Kapal tongkang.
Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Kita tahu ini mungkin menjadi pukulan yang berat bagi Dr. Sher dan juga Dr. Lee atas tenggelamnya Rumah Sakit Apung. Tapi kami melihat semangat dokter dan tim untuk melayani hingga pelosok desa ini di seluruh Indonesia perlu diberikan dukungan terus. Untuk itu terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dr. Lee sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi Dr. Lee, founder atau pendiri dari Rumah Sakit Apung. Dan